혼병. Halo teman-teman Story Nema, udah boker? Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau ngelanjutin drama Korea yang berjudul Who Are You School Part 6. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa cek linknya di kolom deskripsi ya men, permen. Buat belsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Ngelanjutin part kemarin. Saat itu, Pak Direktur ngelihat kedekatan Gong Tae dan Eun Bi di sekolah. Atas dasar itulah, sang ayah pun menanyakan soal kedekatan anaknya itu sama Eun Byul. Tentu aja, Gong Tae nggak mau ngasih tahu ayahnya. Soalnya, dia nggak pengen kalau ayahnya ntar nyampurin hubungannya sama Eun Bi. Ngedenger jawaban Gong Tae, sang ayah akhirnya ngerasa kalau Eun Byul nggak terlalu penting. Dan dia pun berlalu bagai kentut. Namun, di saat itulah, Gong Tae malah ngerasa sedikit curiga sama ayahnya men. Besoknya, Han Ji-an mulai masuk sekolah, tapi saat itu dia memilih untuk menyendiri di gedung kolam renang. Dia ngerasa kecewa banget sama dirinya sendiri, karena kini dia nggak bisa lagi jadi seorang atlet seperti dulu. Bahkan, teman-teman sesama atlet pun kini menjauhinya, karena Han Ji-an telah melakukan hal yang sangat bodoh, hingga menyebabkan lengannya cedera. Di saat itulah, Han Ji-an langsung meminta maaf ke teman-teman atletnya. Tapi brengseknya, mereka malah nyuekin dia dan pergi gitu aja. Kalau punya teman model-model gini, udah Nema ludahin 7 kali buat buang sial. Di tempat lain, Ibu Eun Bi sedang berada di kantor sekolah untuk menemui wali kelas dan wakil kepala sekolah. Karena sebelumnya, sang ibu dapat panggilan dari sekolah soal Eun Bi yang katanya mau dikeluarin dari sekolah. Kerennya nih men, saat itu sang ibu justru nggak terima dengan keputusan sekolah yang ngeluarin Eun Bi secara sepihak. Setahu dia, gadis manis imut dan gemesinya itu nggak ngelakuin kesalahan sama sekali. Nggak cuman itu men, sang ibu juga balik ngancem mereka dengan meminta pertanggungjawaban atas kasus studi wisata yang menyebabkan Eun Byul hilang. Dan ngelihat kepanikan di raut wajah Pak Wakil Kepala Sekolah, sang ibu pun milih pergi ninggalin mereka. Suatu ketika, pengumuman soal komite kedisiplinan Eun Byul pun mulai ditempel di papan pengumuman. Gong Tae yang ngeliat itu seketika kembali keinget obrolannya bareng sang ayah sebelumnya. Tentu aja, Gong Tae langsung bad mood man. Dia mikir kalau semua ini adalah ulah buah paknya. Beda sama Suyong yang malah seneng ngeliat hal itu. Saat itu, dia buru-buru nyamperin Eun Bi yang lagi duduk menyendiri di taman sekolah hanya demi bikin Eun Bi semakin terpuruk dan semakin ngerasa sangat bersalah. Bahkan, Suyong juga nyangkut pautin masalah ini dengan Han Ji-an. Tapi di luar dugaan, ngedenger itu, Eun Bi sama sekali nggak takut. Soalnya dia ngerasa kalau semua yang dia lakukan itu nggak salah, walaupun dia udah ngebohongin teman-temannya sebagai Eun Byul. Di saat itulah, sang ibu yang ngelihat perdebatan mereka pun langsung menghampirinya. Kak Suyong yang ngedenger ibu Eun Bi manggil-manggil anaknya itu pun mulai panik men. Dia berniat buat kabur. Untungnya, sebelum dia pergi, Ibu Eun Bi udah sempet tahu siapa nama Suyong. Hingga akhirnya sang ibu pun menyadari kalau gadis itulah yang selalu membuli Eun Bi. Kemudian saat berada di kelas, Pak Wali kelas mulai mengumumkan kalau nilai pelajaran bahasa Inggris mereka dikurangi 5 poin karena kasus laptop kemarin. Ngedengar itu, semua murid pun lega karena kasus itu akhirnya beres. Tapi walaupun kasus itu udah dianggap kelar, beberapa murid masih aja penasaran dan minta Pak Wali kelas buat nunjukin siapa pelaku utamanya sambil nyudutin Suyong. Gak diduga, tiba-tiba Pak Min Jun berdiri di depan kelas dan langsung mengakui semua perbuatannya itu. Semua teman-teman kelasnya yang mendengar pengakuan itu pun seketika terkejut. Mereka gak nyangka aja kalau Pak Min Jun yang dipandang sebagai murid pendiam di kelas itu justru melakukan hal yang di luar dugaan. Anehnya, mereka terlihat gak begitu masalahin sih. Soalnya mereka tahu kalau Pak Min Jun sebenarnya adalah orang yang baik. Suyong yang ngelihat respon teman-temannya itu pun jadi kesel, terus pergi gitu aja. Nah, karena perbuatannya, Pak Min Jun pun mulai mendapatkan hukuman dari Pak Wali kelas untuk menata buku-buku yang ada di perpus.
Melihat Park Min Jun yang kesulitan karena melakukan hukuman itu seorang diri, Eunbi pun membantunya. Seketika, dia terkejut melihat Eunbi membantunya. Padahal dia dan Eunbi dulu nggak deket sama sekali. Di saat itulah, tiba-tiba Park Min Jun mulai nyeritain soal kejadian yang dia lihat 1 tahun lalu. Di mana saat malam hari di sekolah, dia pernah ngeliat Eunbi kayak orang yang lagi ketakutan saat akan kembali ke kelas. Dan ternyata, hari itu adalah hari di mana Jong So In dinyatakan meninggal. Ngedengar cerita itu, Eunbi kaget dong. Dan tanpa mereka sadari, ternyata pembicaraan mereka juga didengar oleh sang asisten wali kelas. Malam harinya, Ibu Eunbi masih kepikiran karena anaknya itu satu sekolah sama Suyong, gadis lampir yang dulu selalu ngebully Eunbi. Atas dasar itulah, sang ibu meminta Eunbi untuk segera pindah dari sekolah itu. Nggak diduganya, Eunbi justru minta sang ibu untuk menunda rencananya itu karena dia masih berniat buat nyelesain masalah di sekolahnya dulu. Nah, keesokan harinya, Pak Wali Kelas bertekad untuk menemui Pak Direktur karena dia ngerasa kalau keputusan Pak Direktur itu nggak adil banget untuk siswa yang sama sekali nggak salah. Di saat itulah, Pak Wali Kelas nanyain apa alasan Eunbi dikeluarin itu ada kaitannya dengan tragedi Jong So In. Saat itu, Pak Direktur langsung ngebantah dan mulai kesel sama kekepoan Pak Wali Kelas. Siapa sangka, ternyata pembicaraan mereka lagi-lagi didengar Gong Tae dan membuat dia makin curiga tuh sama ayahnya. Sepulang sekolah, Eunbi masih belum menyerah dengan hubungannya sama Han Yi-an, men. Dia pun menunggu Han Yi-an di depan rumahnya. Di saat itulah, Eunbi akhirnya bertemu dengan ayah Han Yi-an. Tentu aja, dia langsung meminta Eunbi untuk masuk karena dia tahu kalau Eunbi pasti lagi nyariin Han Yi-an. Pas udah di dalam, sang ayah pun mengajak Eunbi untuk makan malam bersama. Dan saat itu, ternyata Han Yi-an juga ikutan. Tapi dia masih aja tetap cuek sama Eunbi. Bahkan pas udah kelar makan dan tahu kalau Eunbi pamitan pulang, Han Yi-an masih aja nyuekin Eunbi. Ngeliat itu, sang ayah pun langsung maksa Han Yi-an buat nganterin Eunbi pulang. Tapi nih, saat di dalam perjalanan pulang, Han Yi-an sama sekali nggak ngajak Eunbi ngobrol, men. Bahkan pas Eunbi udah mulai duluan ngajakin ngobrol, dia malah marah-marah. Gak tahu deh sama jalan pikiran anak muda. Di tempat lain, kepenatan melanda Park Min Jun, men. Dia benar-benar tertekan dengan perlakuan ibunya yang selalu memaksanya untuk terus belajar sampai-sampai dia nggak ada waktu untuk menikmati masa muda bareng teman-temannya. Karena itulah, Park Min Jun dengan nekat berniat akan mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung. Tapi untungnya, saat itu sang ayah mempunyai firasat buruk tentang anaknya dan dia pun bergegas mencari keberadaan Park Min Jun yang ternyata Park Min Jun udah ada di atas gedung, men. Di saat itulah, dia mulai menumpahkan semua kebencian soal ibunya kepada ayahnya. Dia juga bilang kalau dia berniat akan mengakhiri hidupnya, namun pintu atap gedung itu ternyata terkunci dan seketika niat itu pun menghilang. Ngedengar itu, ayahnya seketika nangis, men. Dia sangat ngerasa bersalah karena kurang memberikan perhatian ke anaknya. Di samping itu, sang ibu yang mengetahui kalau anaknya mau mengakhiri hidupnya pun ikut nangis, men. Di tempat lain, Jung Min Yong yang udah kelar ngajar di kelas 1 mendadak mulai bernostalgia dengan kelas itu, men. Jadi, dulu kelas itu adalah kelas terakhir yang ditempati oleh adiknya yang telah meninggal, yaitu Jung So In. Karena memori itulah, tangis Jung Min Yong pecah, men. Sepulang sekolah, Eunbi nyamperin Han Yi-an di kolam renang. Tapi saat itu Han Yi-an masih aja cuek, bahkan langsung cabut ninggalin dia. Padahal tujuan Eunbi cukup mulia loh, dia pengen ngasih semangat ke Han Yi-an. Dan pastinya kesedihan kembali menyelimuti Eunbi, men. Di tempat lain, Gong Tae mulai mencari tahu tujuan ayahnya ngeluarin Eunbi dari sekolah. Nah, di saat itulah Gong Tae mulai nemuin beberapa berkas dari kasus kematian Jung So In. Dan karena hal itu, Gong Tae akhirnya tahu alasan ayahnya ngeluarin Eunbi. Suatu ketika, Eunbi yang udah mau pulang tiba-tiba dapat SMS dari Jung So In yang ngajakin ketemuan di kelas 1, men. Seketika, Eunbi langsung datang tuh. Dan begitu sampai, tiba-tiba muncul sosok misterius di belakang Eunbi, men. 고은별 누구신데? Tentu aja, Eunbi sangat ketakutan.
Ditambah lagi, orang itu menuduh kalau Eunbyul udah ngebunuh Jung So-in. Dia sebenarnya berniat mau kabur dari kelas itu, tapi orang misterius itu malah menahannya, kemudian menguncinya di dalam kelas. Apesnya lagi, ponsel Eunbi lowbat, jadi dia sama sekali nggak bisa minta bantuan ke siapapun. 은별아, 괜찮아? Alhasil, Pak Wali kelas mulai menduga kalau ada seseorang yang berniat jahat ke Eunbi. Tapi anehnya, Eunbi malah nggak mau cerita ke Pak Wali kelas. Di sisi lain, Han Hye-an yang berniat mau pulang nggak sengaja nemuin sebuah kertas ucapan penyemangat dari Eunbi di tas ranselnya. Seketika, Han Hye-an pun langsung mencari di mana Eunbi berada. Nggak disangka, saat itu dia malah ketemu Pak Wali kelas yang sedang membawa Eunbi keluar dari klub bola. Ngelihat Han Hye-an, akhirnya Pak Wali kelas langsung minta Han Hye-an buat nganterin Eunbi pulang ke rumahnya. Tanpa banyak mikir, dia pun langsung nganter Eunbi pulang karena dia tahu kalau Eunbi sedang tak baik-baik saja. Di samping itu, ternyata Gongtae juga berusaha ketemu sama Eunbi, men. Dia berniat mau ngasih tahu soal masalah yang membuatnya dikeluarin dari sekolah. Nah, di saat yang bersamaan, Han Hye-an dan Eunbi sampai di depan rumahnya. Tapi Gongtae seketika langsung ngurungin niatnya buat ngasih tahu soal masalah Eunbi. Soalnya saat itu dia ngeliat wajah Eunbi yang penuh dengan teror. Begitu udah di dalam rumah, Gongtae mulai nanyain ke Han Hye-an terkait kondisi Eunbi saat ini karena dia ngerasa kalau udah terjadi sesuatu sama Eunbi. Sayangnya, Han Hye-an gak mau ngasih tahu, men. Otomatis, Gongtae pun langsung naik pitam dan langsung ngancem Han Hye-an agar tidak mengganggu Eunbi. Apalagi sampai bikin Eunbi nangis. Habis itu, Gongtae pun langsung cabut ninggalin dia. Besoknya, Eunbi dipanggil Pak Wali kelas untuk ngebahas soal kejadian semalam. Saat itu, Eunbi gak bisa mastiin siapa orang itu. Tapi dia ngasih clue kalau orang itu sempat nyebut nama Jung So-in. Ngedenger itu, Pak Wali kelas pun terkejut dan langsung ngecek CCTV yang ada di gedung sekolah buat mastiin siapa orang yang udah meneror Eunbi. Gak disangka, Pak Wali kelas bener-bener shock tuh pas nemuin kalau sang pelakunya adalah asistennya sendiri. Lalu tiba-tiba, 형님, 여기 계셨네요. 교회 안 가세요? habis itu Pak Wali kelas dan Bu Asisten mulai ngajar di kelasnya nih. Nah, di saat itulah Eunbi mulai sedikit curiga sama Bu Asisten karena wajahnya mirip sama orang yang udah neror dia semalam. Kelar pelajaran, Gongtae tiba-tiba ngajak Eunbi untuk berbicara empat mata di atap gedung. Siapa sangka, saat itu Gongtae ternyata udah tahu soal tragedi yang dialami Eunbi semalam, men. Dia pun langsung ngelarang Eunbi untuk pergi sendirian karena hal itu bisa sangat berbahaya. Tapi di sisi lain, Eunbi sendiri masih sangat penasaran sama Jung So-in dan sosok yang selalu meneror kakaknya. Ngedenger itu, Gongtae pun mulai keinget soal berkas yang ditemuin di ruangan sang ayah, di mana tertulis kalau Eunbyul adalah orang yang pertama kali menemukan Jung So-in saat itu. Walaupun udah ngasih tahu hal itu ke Eunbi, Gongtae tetap ngelarang dia untuk bertindak bodoh. Gongtae juga minta Eunbi untuk selalu menghubunginya kalau terjadi sesuatu sama dia. Habis itu, mereka berdua pun cabut dari tempat itu. Gak diduga, men, pas Eunbi mau balik ke kelas, lah kok dia berpapasan sama Bu Asisten. Seketika, Eunbi langsung dilanda teror saat itu juga. Di sisi lain, Pak Wali kelas masih terus menyelidiki soal latar belakang asistennya. Dan fakta menarik yang pasti udah kalian tebak, ternyata Jung Min-yong ini adalah kakak kandung dari Jung So-in, men. Of course, Pak Wali kelas pun dibikin shock sama fakta itu. Di saat itulah, tiba-tiba, Kim Sembo? 아닙니다. Gak tahu karena angin apa, saat itu Pak Wali kelas tiba-tiba diajak Jung Min-yong untuk ngobrol empat mata di sebuah kafe entar malam. Di tempat lain, Eunbi sama Han Hye-an udah mulai baikan nih, men. Cie, yang udah baikan. Bahkan Han Hye-an ikutan ngerasa sedih karena Eunbi mau dikeluarin dari sekolah. Sedangkan di sisi lain, si cewek kampret ngerengek lagi tuh ke ortunya kalau dia udah ngerasa sangat gak nyaman lagi satu sekolah sama Eunbi. Saat itu, dia langsung minta pindah sekolah ke ayahnya. Tapi sang ayah justru marah ngedenger itu. Soalnya mereka baru aja pindah di kota itu juga gara-gara Suyong. Tapi karena saking cintanya sama putri satu-satunya itu, dia pun berencana meminta direktur sekolah untuk segera mengeluarkan Eunbi dari sekolah. Geser ke tempat lain,
Jun Mingyong lagi ngobrol empat mata sama Pak Wali kelas di sebuah kafe nih ceritanya. Ternyata semua itu emang udah direncanain Jung Min-yong untuk mengorek informasi soal masalah Jung So-in yang sebenarnya. Soalnya selama ini pihak sekolah selalu nutup-nutupin masalah itu. Nggak disangka Jung Min-yong mulai merekam diam-diam semua perkataan dari Pak Wali kelas. Namun faktanya Pak Wali kelas mengetahui hal itu dan malah menyuruhnya untuk terus merekamnya. Seketika sang asisten pun keheranan karena Pak Wali kelas ternyata udah tahu kalau dia adalah kakak Jung So-in. Pak Wali kelas juga menyempatkan diri untuk meminta maaf atas kematian Jung So-in karena dialah yang seharusnya disalahkan. Jadi dia pun meminta Jung Min-yong agar gak nyakitin anak-anak yang terlibat dalam kasus itu. Dia juga berjanji akan bertanggung jawab dan memperbaiki semuanya. Di sisi lain, Gong Tae yang masih penasaran mencoba menemui ayahnya untuk menanyakan soal tragedi Jung So-in yang berhubungan sama An Byul. Dia bilang ke ayahnya kalau dia udah tahu alasan An Byul dikeluarin dari sekolah. Ngedenger itu, ayahnya seketika ngamuk men. Soalnya Gong Tae udah ikut campur dalam urusannya. Walau begitu, Gong Tae gak takut sama sekali tuh sama ayahnya. Karena dia cuma pengen ayahnya sadar kalau sesuatu yang dilakukan ayahnya itu udah menyalahi hukum yang berlaku. Besoknya pas di sekolah, ganti Eun Bi nih yang ngajak Jung Min-yong untuk berbicara empat mata. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Pak Wali kelas juga udah ngamatin mereka. Nah, saat itu Eun Bi langsung mengkonfirmasi apakah beneran bu asisten yang kapan hari ngedorong dia. Menariknya nih men, ternyata Jung Min-yong mengakui dan semua itu demi membalas dendam atas kematian adiknya. Di saat itulah Bu Min-yong menceritakan kisah masa lalu Jung So-in di mana ternyata An Byul adalah teman semasa kecil Jung So-in. Suatu ketika mereka dipertemukan kembali di sekolah ini. Tapi nasib Jung So-in sangatlah berbeda dengan Eun Byul yang sangat populer. Jung So-in justru selalu jadi korban bully dari teman-teman sekolahnya. Mirisnya, bukannya ngebantu, Eun Byul yang merupakan teman semasa kecilnya itu justru ngebiarin hal itu men. Bahkan saat di kelas pun mereka kayak nggak saling kenal gitu. Sampai pada akhirnya Jung So-in meninggal di dalam kelas itu karena penyakit yang dideritanya men. Tentu aja Bu Min-yong bener-bener kesel dan kecewa atas kematian adiknya. Karena semua teman-teman kelasnya sama sekali nggak ada yang peduli. Bahkan pihak sekolah pun memilih untuk menutup kasus tersebut secara sepihak. Dan fakta menariknya, kasus kematian Jung So-in saat itu bertepatan dengan waktu mengajar Pak Wali kelas. Seketika itu, Pak Wali kelas pun mulai menghampiri mereka dan kembali kecewa karena nggak bisa nyelamatin muridnya. Sekarang, berita mengenai kasus kematian Jung So-in mulai kembali muncul di sekolah men. Tentu aja, Pak Direktur mulai panik. Dia langsung memerintahkan wakil kepala sekolah untuk menyelidiki pelaku yang menerbitkan berita itu. Namun siapa sangka ketika wakil kepala sekolah mulai merapatkan kasus itu, tiba-tiba aja berita mengenai kasus itu sudah beredar luas di berbagai media men. Bisa dipastikan sang direktur pun sangat panik. Dan karena ngerasa nggak ada pilihan lain, dia pun segera meminta bantuan ayah Kang So-yong yang menjabat sebagai seorang jaksa. Namun sebagai imbalannya, sang direktur harus segera mengeluarkan An Byul dari sekolah. Nah, di waktu lain, Gong Tae berniat akan menemui ibunya yang saat ini akan menikah lagi. Sang ibu yang ngelihat kalau putranya ada di sana pun mulai teringat dengan masa lalunya. Alhasil, di hari yang seharusnya bahagia itu, sang ibu justru ngerasa sedih men. Begitu juga sama Gong Tae yang ngerasa bener-bener pedih karena keluarganya kini telah hancur berceceran. Di sisi lain, nuansa indah sedang terjalin men. Karena hubungan Eun Bi dan Han Ye-an udah anget lagi. Mereka berdua pun mulai seneng-seneng bareng deh. Sampai suatu ketika, Eun Bi ngajak Han Ye-an ke sebuah tempat yang mempunyai pemandangan yang sedep abis. Dalam momen itu, Eun Bi tiba-tiba ngasih sebuah medali ke Han Ye-an dengan harapan biar dia bisa semangat lagi buat jadi atlet renang. Eun Bi juga bilang, sekarang dia juga udah bisa rela kalau suatu saat nanti harus berpisah sama Han Ye-an. Ngedengar itu, Han Ye-an hanya bisa membeku men, hingga mereka berdua pun akhirnya berpisah di halte bus. Namun gak lama setelah mereka berpisah, laku Eun Bi dapat SMS dari Han Ye-an, di mana Han Ye-an ngungkapin semua keresahannya kalau dia ngerasa bingung dengan jati diri Eun Bi yang sebenarnya. Yang menarik adalah saat itu Han Ye-an yang biasanya manggil dia An Byul kini mulai memanggil dengan nama aslinya Eun Bi. Seketika Eun Bi pun mewek men. Di sisi lain, Pak Direktur dapat SMS dari Gong Tae kalau dia telah menghadiri acara pernikahan sang ibu. Bisa dipastikan, ayahnya langsung kesel tuh men.
Tanpa mikir lagi, dia langsung ngedamprat Gong Tae habis-habisan dan nuduh kalau Gong Tae lah yang udah ngancurin hidupnya. Ngedengar itu, kepiluan langsung menyelimuti Gong Tae, men. Karena ayahnya selalu nyalain dia. Padahal selama ini dia nggak pernah dapat perhatian dari kedua orang tuanya sama sekali. Di saat Gong Tae masih larut dalam kesedihan dan kemarahannya, lah kok ayahnya tanpa rasa belas kasih malah ngasih tahu Gong Tae kalau dia akan segera ngeluarin Eunbyul alias Eunbi dari sekolah. Seketika, indikator kemarahan Gong Tae pun mencapai puncaknya. Dan di saat itu juga, dia langsung mengancam kalau dia bakal ngebongkar semua kebusukan ayahnya. Di malam itu, Gong Tae bergegas ke rumah Eunbi, tapi nggak ketemu. Namun, saat dia mau pulang, tiba-tiba aja Eunbi nongol dan langsung menyapa Gong Tae. Dalam momen inilah, Gong Tae mengungkapkan semua perasaannya. Kalau selama ini, dia benar-benar suka sama Eunbi. Bagai disambar petir, Eunbi langsung minta maaf ke Gong Tae karena Eunbi nggak bisa nerima cintanya. Dan nyari untung pun terjadi. 잠시만. Besoknya, rapat komite kedisiplinan terhadap Eunbi pun dimulai. Dalam rapat itu, ibu Eunbi juga hadir. Saat itu, Pak Wali kelas mulai ngasih pembelaan karena dia tahu kalau Eunbi sebenarnya nggak bersalah. Tapi, pihak-pihak lain dan juga wakil kepala sekolah yang telah mendapat perintah dari Pak Direktur tetap bersikeras untuk mengeluarkan Eunbi dari sekolah. Sang ibu pun mulai kesel dan nggak terima karena pihak sekolah membuat seolah-olah Eunbi melakukan kesalahan yang sangat fatal. Hingga akhirnya, sang ibu pun dengan sukarela memutuskan untuk memindahkan putrinya dari sekolah itu. Singkat cerita, abis masalah kelar, sang ibu pun kembali pulang buat ngelanjutin urusan rumahnya. Sampai tiba-tiba... 엄마, bersambung. Bikin jantungan nih drakor lama-lama. Tapi Dedek Gempesnya bikin emang betah dah ngebalsem. Ya udahlah ya, tungguin kelanjutannya aja ya men, permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.